kan sedang sakit. Cerewet kali kau jadi suster. Nama aku Monang. Kau cukup panggil dengan Opung saja ya. Jangan kau panggil dengan Monang. Itu nama diberikan orang tua aku sebagai peruntungan dan umur panjang. Jadi kau daftarkan saja dengan Opung ya. Apa? Sudah ku bilang catat saja Opung, titik. Tak perlu kau tambahkan Monang. Itu nama KTP. Bisa kualat aku sama leluhurku kalau ku tulis nama itu. Ah sudah ya, kau periksa lah. Kau tanya apa tadi? Penonton saja tidak dengar. Kau ulang tanya lagi ya. Oh itu, begini kronologisnya. Jadi tadi itu, aku tidur lebih cepat dari biasa. Agak kurang nyenyak memang. Perutku ini sudah agak melilit sebenarnya. Itu biasanya karena aku sulit piul. Aku tidak khawatir. Itu mudah diatasi. Cukup minum sebotol soda, pasti beres. Ya aku tidurlah. Kira-kira ya tengah malam aku terbangun. Ay suster, ini mataku seperti mau copot. Berkenyut-kenyut laksana roda kereta yang mau lepas dari relnya. Sudah begitu, kepalaku ini seperti dipukul-pukul palu godam. Sakit dan berat. Leherku ini kaku seperti besi baja. Aku jadi heran, ini penyakit apa? Datang tak pernah kuundang. Kalau kutendang, tak pergi pula dia. Suster, umurku sudah 67 tahun. Tak pernah sekalipun kuinjak yang namanya rumah sakit. Jadi sama dokter pun aku tak kenal. Apalagi kau cuma suster. Aku selalu sehat, kau tahu. Sejak umurku 50 tahun dan pensiun jadi PNS. Setiap hari aku berkeliling naik sepeda. Jangan kau tanya berapa jauhnya. Pokoknya dari pagi buta sampai sore buta pula. Kau hitung saja lah sendiri ya. Aku mana sempat lah. Nah tiba-tiba penyakit ini datang tidak tepat waktunya. Aku belum bersiap. Ia sudah menyerobot masuk kamar tidur dan membetot mataku. Kenapa kau tidak tolong aku, suster? Ini mataku berkenyut-kenyut karena terharu melihat perutku yang melilit. Kau harus hati-hati anak muda. Ini perut seperti ditusuk-tusuk jeruji besi. Jadi kau mau apakan aku ini? Cepat siapkan ember. Aku mau muntah. Loh. Suster, kau di mana? Aku lapar sekarang. Boleh aku makan dulu ya? Setidaknya sebelum jarum infus itu kau masukkan ke dalam nadiku. Izinkan aku makan bareng 3-4 suap ya. Aku yang sudah makan kemarin sore. Tapi kan tadi sudah keluar lagi. Ngomong-ngomong, ini dokter mana? Dokter? 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 Jabatanku memang sekedar perawat di sini. Tapi aku berkuasa penuh untuk menentukan nasibmu. Camkan itu. Mana mungkin kau bisa bayar di UGD ini? Masa ditanya nama saja tidak menyahut? Kan semua orang punya nama, karena pasti punya KTP kan? Aku belum tanya kau soal siapa yang menanggung nanti kalau perobatan ini diberikan kepadamu. Sana, tanyakan pada penonton. Mana ada sih rumah sakit terbaik seperti ini yang gratis? Nggak ada kan? Nggak ada kan penonton? Tuh, semua jawab nggak ada. Nah kau, tiba-tiba nyeruduk saja masuk UGD. Memangnya ini UGD mbahmu? Meskipun namanya unit gawat darurat, tempat ini juga punya prosedur untuk membantu. Aku harus tahu dong kau siapa. Dari mana asalmu? Pekerjaanmu apa? Jadi, prosedur tetap alias protap itu harus kau penuhi dulu, barulah minta perawatan. Nah, apa? Oh, soal menolong orang itu soal lain. Rumah sakit ini bukan lembaga sosial. Ini jelas dalam akte pendiriannya sebagai lembaga bisnis. Siapa bilang tidak boleh cari untung dari orang sakit? Kan, selama tidak mendoakan orang sakit tetap halal. Salah sendiri kan kau sakit. Perawatan itu butuh biaya dong. Jangankan orang, gedung dan seluruh peralatan medis di sini juga butuh biaya perawatan dong. Jadi meskipun aku bukan pemilik, aku diberi wewenang untuk menyeleksi pasien yang bisa dirawat di sini. Bahkan dokternya pun aku yang menentukan. Jangan berharap penuh pada subsidi pemerintah.
Mana ada sih rumah sakit partikelir seperti ini yang disubsidi? Tagihan BPJS saja bisa tersendat sampai bertahun-tahun. Makanya pemiliknya memutus kerjasama dengan BPJS pada tahun pertama. Buat apa melanjutkan sesuatu yang merugikan, kan? Baik, sekarang pertanyaan sekali lagi. Sebelum kupanggilkan dokter, siapa yang akan menanggung selama kau dirawat di sini? Kalau lihat bentuk kepalamu, coba kalian pegang kepala masing-masing. Penyok-penyok kan? Itu tanda-tanda klinis kau mengalami benturan yang keras, sehingga tidak bisa berpikir secara waras. Itu jelas membutuhkan perawatan yang mahal dan berbulan-bulan. Apa kau sanggup? Kalau kau sanggup, aku akan beberkan tindakan medisnya. Yang pertama, kau harus melalui tindakan MRI alias Magnetic Resonance Imaging, yaitu tindakan radiografi untuk mengetahui pembuluh darah dan syaraf-syaraf di kepalamu. Itu saja biayanya bisa sampai 5 juta sendiri. Apa kau sanggup? Kok kau diam aja sih? Kau mungkin tak sanggup membayarnya, kan? Aku pastikan kau tak sanggup membayarnya. Itu baru kepala. Kalau aku lihat, kakimu juga mengalami patah tulang. Itu artinya kakimu juga membutuhkan tindakan MRI atau setidaknya ronsen. Semuanya buat memastikan bagian-bagian tulang yang patah. Ronsen juga tindakan medis, jadi kau dikenakan biaya. Setidaknya bisa sampai 2 juta. Jadi untuk kepala dan kaki saja kau harus menyediakan uang 7 juta rupiah. Gak sanggup, kan? Melihat tampilanmu yang kere begini, aku sangat yakin kau bukan orang yang sanggup membayar biaya pengobatanmu sendiri. Hitungan yang tadi belum termasuk tindakan medis lainnya loh. Misalnya, kau butuh operasi bongkar kepala untuk memperbaiki syaraf-syaraf yang bikin penyok-penyok tadi. Penyok-penyok itu tidak bisa diperbaiki dengan ketok magic. Memangnya mobil tua. Dokter, kenapa kepala saya jadi begini? Bro tadi bilang penyok-penyok. Apa iya sih? Saya cuma gelandangan yang iseng cari makan di pinggir rel kereta. Mungkin karena perut keroncongan 2 hari, telinga ndak bisa kerja sama. Ditambah otak ndak mampu menalar klakson peringatan dari masinis. Bahkan saya tidak merasa apa-apa ketika konon tabrak lari itu terjadi. Sebagai orang kecil, saya tidak mengerti mengapa kereta tetap melaju meskipun telah menabrak kere seperti saya. Saudara tahu, kereta sekarang menjadi musuh orang kecil, bahkan setelah diberi nama komuter lain atau MRT. Perasaan, dulu saat masih bernama KRL, saya bebas saja duduk di atas atap kereta, bolak-balik Rangkas Bitung Tanah Abang. Nggak perlu bayar, tinggal kuat-kuatan gelantungan, atau kalau lebih kuat bisa langsung naik ke atap gerbong. Di situ lebih aman. Nah sekarang kereta cuma buat orang gedean. Itulah awalnya saya jadi kere. Kan nggak mungkin lagi bawa dagangan dari Rangkas ke Tanah Abang. Ongkos angkutnya aja udah berapa? Mahal, cing. Saya ya terpaksa kerja serabutan di Tanah Abang. Paling enggak jadi kuli angkut. Nah sekarang tiba-tiba saya di sini, di rumah sakit Gedongan. Rumah sakit ini malah bikin saya pusing. Bukan saja soal biayanya yang enggak mungkin saya bayar, tapi rumah sakit ini terlalu bersih dan dingin. Bersih dan dingin itu sering buat saya sesak nafas. Dokter, tolong saya. Saya memang kere, tapi saya juga manusia biasa, karenanya layak mendapatkan pelayanan kesembuhan. Saya tahu yang jadi dokter cuma orang gedean, karena katanya biaya kuliahnya mahal. Keturunan saya mah nggak bakal ada yang jadi dokter. Suster, saya pastikan nggak bisa bayar biaya pengobatan di sini. Saya juga nggak minta dibawa ke sini.
Tapi suster, percaya ndak sama nasib? Saya di sini karena nasib. Jadi, karena sekarang saya sudah di sini, apakah suster akan membiarkan anak Tuhan ini mati menderita? Tidakkah ada sedikit rasa belas kasih di antara para pemilik rumah sakit ini terhadap Kere seperti saya? Kere juga berhak atas rasa kasih. Begitu kan penonton? Loh, kok kalian tidak ada yang terharu sih? Tunjukkan sedikit rasa hormatmu terhadap Kere seperti saya. Mari kita satukan rasa haru kita bersama, bahwa rumah sakit mewah ini sungguh tak ramah terhadap orang miskin. Kalau saya boleh memilih, saya lebih baik mati di gubuk daripada di rumah sakit mewah ini. Mati di gubuk lebih tenang, karena saya akan mendapat limpahan kasih yang hangat dari orang-orang terdekat saya. Di sini saya akan mati kesepian dan kedinginan. Saudara bayangkan bagaimana mati menderita dalam kesepian. Tak ada seorang pun yang mengenal jasadmu di ruang penyimpanan yang beku. Mereka akan membuka laci penyimpanan, lalu kemudian wajahnya melongos. Jelas menyakitkan, kan? Dokter, semua itu kini menjadi hantu di kepala saya. Dokter, cepatlah. Saya takut menghadapi laci-laci baja yang beku di kamar jenazah yang mewah. Saya memang Kere, biarkan saja mati sebagai Kere. Teronggok di pinggir rel itu lebih baik bagi saya. Jangan biarkan saya kesepian. Dokter! 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 Buyung, kau dengar tadi keributan di sini? Aku dengar ada yang teriak-teriak panggil dokter. Sejak jelang pagi tadi, aku sudah minta poli ke dokter ahli. Aku tak mau penyakit stroke menyergapku diam-diam. Apalah guna hidupku kalau badan mati separuh, tak guna lah. Itu sebabnya aku suka bersepeda, bukan soal goes-goes olahraganya. Tapi kau harus menikmati pemandangan sepanjang jalan. Nah, di situ kau akan tahu warna-warni kehidupan. Aku sengaja pilih jalan-jalan kampung, selain karena udaranya lebih bersih. Di sana banyak mak-mak dan kongkong menyapa ramah. Itu rasanya aku punya banyak saudara. Sebagai perantauan Medan, aku harus pintar-pintar lah cari saudara di sini. Kau dengar tadi keluhan pasien di sebelahku? Suster, aku tak mau kau begitu galak kepada pasien miskin. Rumah sakit ini memang partikelir, kau bolehlah cari untung serba sedikit. Bukan berarti kau abai terhadap pasien miskin yang butuh kesembuhan. Kemiskinan sudah membuatnya menderita. Janganlah kau tambah-tambah dengan omelanmu itu. Aku tadi dengar apa yang kau omelkan. Aku juga dengar. Pasien tadi ketakutan karena omelanmu. Rumah sakit ini untuk siapa saja, terbuka. Kau setuju kah? Kalau kau setuju dan pasien memang harus bayar, bisalah kau atur. Kau terapkan sistem subsidi silang yang kuat dan subsidi yang lemah. Kalau kau naik pesawat, ada tiket yang murah, ada tiket yang mahal. Tapi kau tetap satu pesawat, kan? Suster, kesini kau. Suster, aku memang tidak punya banyak uang. Tapi, aku masih menyisakan rasa kasihku terhadap orang-orang terbuang seperti pasienmu hari ini. Aku tak perlu kenal dia. Yang ku tahu, ia diantar supir angkot beberapa saat setelah aku masuk UGD ini, kan? Meskipun sudah opung-opung begini, aku masih waras. Masih muda mengingat orang susah. Sekarang sakitku tak seberapa lah. Cuma mahku yang kumat, kan? Itu biasa, sakit orang sibuk. Meskipun sudah pensiun, jangan kau pikir kesibukanku berkurang. Bersepeda setiap hari itu cuma caraku memberi kepercayaan kepada anak-anakku mengurus perusahaan. Perusahaan kargoku sudah besar. Sudah banyak pula keuntungan yang kukumpulkan. Nah, sekarang aku sakit ringan-ringan lah. Tapi lain waktu, bukan tak mungkin Tuhan kasih sakit yang berat. Semasa ringan inilah kita saling tolong. Jadi, suster, kau masukkan saja tagihan pasien itu ke dalam tagihanku ya. Nanti diatur oleh anak-anakku. Apa itu sudah cukup? Berapapun yang ia habiskan, asal bisa sembuh, aku yang tanggung. Jadi, usahakan kau perbaiki kepalanya yang penyok-penyok itu ya.
Kasih tau dokter, tolong kerjakan dengan rapi. Jangan asal-asalan. Apalagi borongan. Ini menyangkut nyawa manusia, bukan sekedar mobil rongsokan. Permisi. Apa benar Anda bernama Opung Monang? Kau siapa berani-berani sebut Monang? Tapi benar kan ini Opung Monang? Kau sebut saja Opung. Baik Opung, saya Raden Mas Kencono. Kau Raden rupanya. Itu menak dari Jawa kah? Itu hanya nama pemberian orang tua, Opung. Ada apa rupanya kau kemari? Begini, saya direktur rumah sakit ini. Saya kesini cuma ingin berterima kasih karena Opung telah bersedia membayar seluruh tagihan pasien yang kemarin dirawat di sebelah Opung. Cuma masalahnya... Apalagi? Aku kan sudah bilang, masukkan seluruh tagihan pasien itu ke dalam tagihanku. Ini bukan soal cari pahala loh, Pak Direktur Raden. Aku cuma mau pasien itu dapat kesembuhan kembali. Aku paham, ia pasti punya keluarga dan anak-anak serta istrinya pasti membutuhkannya. Begitulah tugas seorang lelaki. Aku pikir Pak Direktur pasti setuju kan kalau lelaki memang harus cari rezeki. Bahkan kalau perlu sejauh-jauhnya kan. Aku berangkat dari Medan dengan dompet kosong. Jadi aku pernah merasakan bagaimana hidup dengan penuh kekurangan. Oh iya Pak Direktur Raden, tolong kasih nasihat kepada sustermu ini ya. Jangan pernah ia menghina orang. Siapapun dia, kaya atau miskin, sama saja di mata Tuhan. Nyawa ini hanya pinjaman. Kapanpun beliau berkehendak, saat itu pula nyawamu dimintanya kembali. Sebagai suster di rumah sakit ternama, seharusnya ia bersikap baik dan memperlakukan semua pasien secara setara. Sudahlah. Aku mengerti maksud Pak Direktur Raden. Anda meragukan apakah aku bisa membayar tagihan pasien itu kan? Tak perlulah ragu. Kalau kau tak percaya, bawa saja ke sini kwitansi tagihannya, biar aku bayarkan sekarang. Oh iya, kalau Pak Direktur Raden canggung melayani saya, suruh suster yang ngomel itu kemari ya, biar sekalian aku kasih ceramah dia. Masih mending dia tak ketemu aku waktu masuk bilik UGD ini. Apa Pak Direktur Raden tidak pernah mendidik para suster di sini? Pasti pernah kan? Pasti ada pendidikan etika untuk para medis, untuk para suster di sini kan? Iya begini Opung, tapi saya kesini hanya ingin memberitahu bahwa pasien itu baru saja telah dinyatakan terminal. Maksud kau? Bagaimana kronologisnya? Pasien itu baru saja telah dinyatakan meninggal dunia. Kami mohon maaf. Apa? Tuhan, kenapa kau ambil nyawanya? Kenapa bukan aku saja yang lebih tua?